guys, welcome back to my YouTube channel dengan saya Kristiana Siotang. Kali ini kita akan membahas di bagian profitabilitas berdasarkan produk. Sebelum kita bahas gimana penyelesaiannya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke guys, oke. Jadi kita akan membahas gimana penyelesaiannya. Langsung saja kita lihat gimana kasusnya. Nah, di situ udah ada kasus di bagian profitabilitas. Kita baca, berikut adalah data-data penjualan dan biaya operasional pada PT ABC sebagai distributor produk makanan yang terdiri dari 4 jenis, yaitu san, kecap, susu, dan margarin tahun 2019. Di slide-nya sudah tertera berapa aja yang diketahui dari produk yang 4 tadi. Jadi diketahui bahwa margin kontribusi kotor masing-masing sebagai berikut: produk san 7%, produk kecap 10%, produk susu 6%, dan produk margarin 8%. Dasar pembayaran biaya bersama adalah penjualan masing-masing produk. Diminta susunlah laporan profitabilitas berdasarkan produk. Jadi di sini kita akan menyusun laporan profitabilitas berdasarkan produknya. Jadi untuk menyusunkannya, kita akan bahas langsung gimana cara penyelesaiannya dari kasus tadi. Pertama, terlihat keterangannya sudah terdapat dari gross sales-nya berapa, gross sales dari san berapa, return good basket-nya berapa, dan diskon WBP-nya berapa, diskon cash-nya. Untuk terlebih dahulu kita hitung itu dari total return dan diskon untuk mendapatkan harga pokok penjualan variabelnya. Total return dan diskonnya itu kita tambahkan dari return good base stock ditambah diskon WBP tambah diskon cash, itu senilai 54.209.425. Itulah totalnya. Kemudian kita mencari not sales-nya. Not sales itu dapat dari gross sales dikurang dengan total return-nya. Gross sales-nya itu tadi 1.712.932 dikurang dengan 54.209.425, hasilnya menjadi 1.481.503.507. Jadi itulah hasilnya. Kemudian kita cari harga pokok penjualan variabelnya. Harga pokok penjualan variabel itu didapatkan dari 93% dikalikan dari not sales-nya. Jadi 93% ini marginnya dari harga pokok penjualan variabel ini dapat dari sebelumnya kan tadi kasus tadi kan sudah dikatakan produk san itu 7%. Jadi karena margin dari not sales itu 100%, berarti kita kurangkan 100% dikurang dengan 7% itu senilai 93%. Dari situ dapatnya. Jadi jumlahnya itu menjadi harga pokok penjualan variabelnya itu 1.398.261.51. Itulah harga pokok penjualan variabelnya. Kemudian kita bahas biaya-biaya operasionalnya. Terlebih dahulu kita totalkan total biaya variabelnya. Kita totalkan semua yang diketahui dari biaya variabel itu senilai 54.748.328. Itulah total biaya variabelnya. Kemudian mencari laba kontribusinya, kita mencari itu dari net sales dikurang dengan harga pokok penjualan variabel dikurang dengan total biaya variabelnya. Jadi hasilnya itu menjadi 48.956.917,49. Itulah laba kontribusinya. Kemudian itu kita bahas itu di bagian biaya tetap langsungnya. Jadi sebelumnya untuk mengetahui laba atau rugi dari laporannya, kita hitung dulu terlebih dahulu itu total biaya tetap langsungnya. Jadi kita jumlahkan itu biaya tetap langsung seluruhnya, itu hasilnya menjadi 5.018.280. Itulah ada total biaya tetap langsungnya. Jadi untuk mencari laba atau ruginya itu dari laba kontribusi dikurang dengan total biaya
tetap langsungnya. Jadi hasilnya menjadi 43.938.637,49. Jadi laporan dari yang kita bahas ini mendapatkan laba, bukan rugi ya. Nah, kemudian untuk mencari produk selanjutnya pun itu sama seperti gimana cara mendapatkan itu di bagian laba dari sun, kecap dan susu, margarin, itu sama juga penghasilannya. Cuman perbedaannya itu di bagian not salesnya, karena dari soal tadi kan sudah diketahui bahwa persenan dari setiap produk itu berbeda. Produk marginnya itu, margin kontribusi kotornya itu ya berbeda-beda. Jadi itu dari margin kontribusi kotor dari produk sun itu 7%, produk kecap 10%, produk susu 6%, dan produk margarin 8%. Makanya perbedaannya itu di harga pokok penjualannya, di harga pokok penjualan variabelnya, karena setiap marginnya berbeda-beda. Jadi kalau untuk menghitung dari harga pokok penjualan variabelnya itu tadi kan margin kotornya itu dari yang diketahui dari soal itu kan 10%. Berarti karena not salesnya itu marginnya 100% dikurang dengan 10% itu menjadi 90. Makanya kita hitung harga pokok penjualan variabel untuk kecap itu 90% dikalikan dengan not salesnya itu senilai itu menjadi 349.857.883.80. Nah, itulah harga pokok penjualan variabelnya. Kemudian juga dengan susu dan kayak gitu juga menghitungnya, dan kemudian margarin juga. Selanjutnya udah ada tertera itu marginnya, itu gross salesnya berapa, itu dapatnya dari gross sales dibagikan dengan net sales dikalikan dengan 100%, makanya hasilnya itu 103,66%. Kemudian dengan return good best stock gitu kan, seperti juga mencarinya. Jadi setiap mencari marginnya itu seperti itu kita mencarinya ya, setiap untuk mencari setiap marginnya. Oke teman-teman, kali ini sampai di sini pembahasan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.